Perkenalkan, nama saya Franklin Ponda. Di sini saya akan mempresentasikan penghalusan tunggal sederhana dan penghalusan eksponensial ganda atau biasanya disebut um, simple single smoothing dan double simple smoothing. Oke, pertama untuk dasar teori peramalan deret waktu. Peramalan deret waktu melibatkan prediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan data histori yang sering kali dicirikan oleh urutan sekuensial. Memahami data deret waktu. Data deret waktu adalah urutan observasi yang dicatat pada interval waktu reguler seperti penjualan harian, suhu bulanan, atau indikator ekonomi tahunan. Tujuan penghalusan atau smoothing. Teknik penghalusan digunakan untuk mengurangi kebisingan dan fluktuasi acak dalam data, mengungkapkan pola dasar, tren atau musiman yang krusial untuk prediksi akurat. Penghalusan eksponensial sederhana atau SIS. Penghalusan eksponensial sederhana adalah metode peramalan dasar yang cocok untuk data tanpa tren atau pola musiman yang jelas. Metode ini memberikan bobot lebih pada observasi terbaru. Contoh rumusnya F F T sama dengan alpha X T min 1 tambah dalam tanda kurung 1 kurang alpha F T min 1. Oke, kita akan memahami alpha. Alpha adalah konstanta penghalusan berskala antara 0 hingga 1. Ini menunjukkan bobot yang diberikan pada observasi terbaru. Kapan menggunakan SIS? SIS paling baik diterapkan pada data yang menunjukkan rata-rata relatif stabil sepanjang waktu tanpa tren naik atau turun yang signifikan. Bagaimana simple exponential smoothing bekerja? SIS terus memperbarui perkiraan dengan menggabungkan perkiraan sebelumnya dengan observasi aktual terbaru. Ini diberikan bobot oleh parameter alpha. Sini ada 3 bagian, yaitu input data terbaru. Model ini mengambil observasi aktual terbaru sebagai input utama. Kedua, rata-rata tertimbang. Ini menghitung rata-rata tertimbang dari observasi saat ini dan perkiraan sebelumnya. Ketiga, perkiraan baru. Rata-rata tertimbang ini menjadi nilai yang dihaluskan baru dan perkiraan untuk periode berikutnya. Pilihan alpha secara signifikan mengaruhi responsif perkiraan terhadap data baru. Sini untuk alpha besar, perkiraan bereaksi cepat terhadap perubahan data membuat lebih lebih sensitif terhadap fluktuasi acak. Untuk alfa kecil, perkiraan lebih halus, bereaksi lambat terhadap perubahan dan meredam variasi jangka pendek. Berikutnya, pemerataan eksponensial ganda atau DES atau metode Holt. Metode Holt juga dikenal sebagai parameter eksponensial ganda DES adalah perluasan dari SIS yang secara eksplisit memperhitungkan tren dalam data deret waktu. Untuk menangkap tren, tidak seperti SIS atau DIS, menggabungkan komponen terpisah untuk memperhalus dan meramaikan tren.
membuatnya cocok untuk data yang terus-menerus meningkat atau menurun. Dua, para, dua parameter pemerataan. DIS menggunakan dua parameter pemerataan, alpha untuk level dan beta untuk trend. Jadi menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam beradaptasi dengan data dinamis. Untuk akurasinya yang ditingkatkan dengan memodelkan level dan tren. DS seringkali memberikan perkiraan yang lebih akurat untuk deret waktu dengan pergerakan arah yang jelas. Poin utama, memilih metode peramalan Anda. Uh, Memilih metode penghalusan eksponensial yang tepat sangat penting untuk prediksi yang akurat. Pertama, penghalusan eksponensial sederhana. Ideal untuk data deret waktu yang terlihat stabil dan tidak menunjukkan tren atau pola musiman yang jelas. Kedua, penghalusan eksponensial ganda paling cocok untuk data yang menunjukkan tren yang jelas, baik itu meningkatkan atau menurun seiring waktu. Ketiga, peran alfa dan beta. Nah, pilihan dan opsional konstanta penghalusan ini secara langsung mempengaruhi seberapa responsif dan mulus peramalan Anda nanti. Oke, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.